خصوصا زي أبي بكر الصديق وعمر المختار وإخواني وعثمان وأبي عبد الله بن أبي بكر وأبي بكر بن عبد الله وأبي شيخ بن عبد الله وأبي بن بن عبد الله وأبي علي بن عبد الله ثم إلى شيخ علي بن أبي صالح بن عبد الله وأبي أحمد بن عبد الله بن سعد ثم الحكم سلم أبي سلم بن أولاده ثم إلى عمر بن مخرم ثم بعد من عبد الرحمن الأخضر وشمر الواقش وشيخ علي بن مروان شيخ أحمد بن أحمد شيخ حسن بن عبد الحسن بن عبد الرحمن مولى عاشور ثم العبي بن عبد الرحمن الطاش علي بن عبد البر بن سلم بن عبد سلم بن عبد بن عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عدد أولاده والحبيب حسن بن عبد الحاد الأبي أحمد بن حسن الحاد الأبي أحمد بن زين الحبشي وأحمد جعفر بن أحمد بن الحبشي الأبي أحمد بن عمر الهندوان الأبي أحمد بن عمر بن زين مسواق الحبيب محمد بن زين مسواق الأبي أحمد بن حسن الطاس الأبي علي بن حسن الطاس الأبي بكر بن عبد الله بن عبد الحبيب صالح بن عبد الله الحبيب حسن بن صالح الحبيب الحبيب عبد الله بن جنة الحبيب طالب بن سنة الحبيب عبد الله بن يحيى الحبيب بن يحيى عبد الله بن أبي أبو حكيم بن الحمد لله بن وهب حيا الله الحمد لله وزلوا في المتلمذة وعلى الشاشات والمتسمين إلى والآخر أنتم من جميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين وأمواتنا وأموات أمة المسلمين أجمعين وجميع الملائكة المقربين وأولياء إلى بالكون أجمعين أن الله بشرهم بالرحمة المغفرة ويعني درجات في الجنة ويد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelumnya kepada jamaah majelis masjid Jami' Assalam Ikhhadirin wal hadirat, saya mengucapkan minal aidin wa faizin ya, masih bulan Syawal. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin. Babu salatil jamaah. Babu salatil jamaati, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang salat berjamaah. Qala Ibnu Duraid, berkata oleh Ibnu Duraid, awwalu man shalla jama'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja minal ghari fi subhi. Pertama kali orang yang sholat berjamaah itu Rasulullah. Jadi pertama kali orang Islam yang menunaikan sholat berjamaah itu Rasulullah. Kapan itu? Ketika keluar dari goa. Ketika keluar dari goa Hira, fi subhi, ada waktu subuh. Dulu umat-umat terdahulu itu sholatnya sendiri-sendiri. Wa innamal kanu yusalluna qablu furada. Sebelum itu semua pada sholat sendiri-sendiri masing-masing. Sholatnya masing-masing, sholat sendiri-sendiri. Wal jama'atu min khasa'is hadhil ummah. Dan sholat berjamaah itu salah satu dari kekhususan atau keistimewaan buat umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu sholatnya masing-masing di rumah. Nah, umat Nabi Muhammad SAW itu sholatnya berjamaah. Seperti apa? Kalau Jumati seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat hukum berjamaahnya fardu ain buat laki-laki yang merdeka, yang tidak sakit, ya. Terus balik dan tidak bepergian, itu
wajib berjamaah di hari Jumat. Tadi itu ya. Tadi kan hari Jumat kan. Nah, ketika hari Jumat, orang yang kagak ada uzur, seorang laki-laki yang sempurna nih, normal, nggak gila, nggak sakit, kemudian dia merdeka bukan budak, balik, maka ketika dia mendengar azan Jumat, seruan Jumat, maka dia harus segera, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada keyakinan, ada iman kepada Allah dan Rasul, bila diseru untuk sholat Jumat, maka bersegeralah ila dzikrillah, kepada mengingat Allah. Artinya sholat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Kalau udah adzan kedua haram jual beli. Gitu. Sah tapi haram gitu, nggak berkah, dari berkait. Jadi kalau udah Jumatan udah wajib tuh, wajib dari fardu ain. Fardu ain tuh. Jangan disepelein. Makanya orang yang bepergian di fajar atau setelah fajar Jumat itu makruh. Ya, kalau orang perginya habis fajar, dia harus sholat Jumat, nyari Jumatan. Nggak ada uzur. Oh kan saya lagi pergi, tahu nggak ada uzur, harus cari Jumatan. Kalau perginya sebelum fajar, maka dia boleh ninggalin Jumat dan ganti tuh. Misal kita mau ke Jawa, ya mau mudik, sebelum fajar kita udah berangkat, Isya ataupun jam 12 malam Jumat. Besoknya di perjalanan hari Jumat dia boleh sholat zuhur, termasuk musafir. Tapi kalau dia berangkatnya habis sholat subuh atau habis fajar jam 6 atau jam 7 dia berangkat keluar kota, maka dia harus Jumatan, itu nggak gugur Jumatnya, karena hukumnya fardu ain gitu ya. So, wajib itu mau berjamaah di Jumat itu hukumnya wajib fardu ain itu. Ya. Jadi hukum berjamaah itu ada kalanya fardu ain seperti sholat Jumat. Fardu ain semua yang tadi tuh kriterianya, yang semua tadi kriteria termasuk ke dalam kriteria tersebut, maka dia wajib. Kecuali perempuan nggak wajib Jumat. Kalau anak kecil nggak, orang sakit parah nggak bisa hadir, nggak juga itu termasuk uzur. Ataupun budak itu juga sama. Ataupun orang yang mukim. Kalau mukim wajib tapi latan akid. Kalau mukim tuh wajib Jumat tapi latan akid bihimul Jumat. Andai mukim semua yang Jumatan 40 orang ini kagak jadi Jumatannya. Jadi syaratnya Jumat itu harus mustautin, penduduk asli, penduduk setempat. Gitu. Kagak boleh dari mukim. Tapi mukim wajib Jumat juga. Cuma latan akid bihimul Jumat. Wajib Jumat tapi tidak jadi kalau Jumatan dengan mukim semua. Kayak di mana? Kayak di rest area, itu bukan penduduk. Di rest ada masjid nggak di rest? Ada. Ngadirin Jumat di situ. Sementara itu bukan penduduk, itu semua orang yang singgah semua. Sah nggak dalam mazhab Syafi'i? Tidak. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah. Karena syaratnya 40 orang ini harus mustautin, harus penduduk asli, begitu ya. Itu kayak di perkantoran. Kalau ngikut mazhab Syafi'i, Jumatannya orang kantor kan bukan penduduk situ. Orang dari mana kantor bikin Jumat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak bisa. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mukimin nggak apa-apa Jumatan. Tapi kan kita udah tahu syarat-syaratnya. Jangan asal sah-sah aja. Dan dulu kriterianya. Kalau dalam peraturan kita mazhab Syafi'i, Jumatan di kantor, di rest area itu tidak. Hingga kalau dia terkandung Jumatan, Jumatan, sholat zuhur. Itu nggak boleh dia langsung zuhur. Kalau wajibnya Jumat, nggak boleh zuhur. Udah tahu dia kewajibannya Jumat, dia sholat zuhur aja, nggak bisa. Gitu ya.
Kecuali orang yang ada udzur tadi, perempuan itu mah sholatnya zuhur, orang yang budak, orang sakit itu mah zuhur sholatnya, kan Jumat. Jadi upayakan kalau kita mau bepergian di hari Jumat, upayakan sebelum kalau udah setelah fajar kita dikenakan kewajiban harus cari Jumatan di jalan. Harus Jumat kita. Dan orang yang bepergian di hari Jumat itu harusnya nggak kemana-mana. Orang yang bepergian di hari Jumat itu dikutuk. Dulu ceritanya ada orang berburu hari Jumat, berburu aja, kagak libur-libur. Akhirnya diamblesin sama Allah seudang-udangnya, sehebar-hebarnya ambles. Gara-gara dia Jumatan tetap aja berangkat. Gitu ya, dilaknat. Dan kalau seandainya udah wajib Jumat, dia masih aja keliling keliling. Kalau dia mencari usaha, enggak sholat dulu, maka kurang berkah atau enggak berkah lah. Gitu ya, enggak berkah. Habis aja begitu, enggak kekumpul, enggak jadi apa-apa udah. Begitu. Karena Jumatan mah hukumnya, dan juga Jumat itu Idul Mukminin. Jumat itu sebagai hari rayanya orang mukmin. Id. Gitu. Ada kalanya jamaah itu hukumnya fardu kifayah, seperti sholat 5 waktu nih. Itu hukum berjamaahnya gimana? Kata Imam Nawawi hukumnya fardu kifayah, walaupun menurut sebagian ulama sunnah. Tapi menurut Imam Nawawi yang utama hukum sholat berjamaah di dalam 5 waktu itu berjamaahnya nih, itu hukumnya fardu. Maknanya kalau udah ada yang melaksanakan, maka yang nggak berjamaah gugur. Tapi kalau sekampung itu nggak ada yang berjamaah sama sekali, masjid mah ada, nggak ada yang sholat, nggak ada yang berjamaah, maka menurut sebagian ulama yang berpendapat ini fardu kifayah berarti dosa. Dan orang yang tidak melaksanakan berjamaah, kata Nabi, istahwadha alaihim syaitan, maka dikuasain oleh syaitan, hawanya, pikirannya, nafsu dikuasain oleh syaitan. Dan syaitan itu takutnya sama orang yang sholat berjamaah sesuai tuntunan Rasul, nggak asal berjamaah juga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Juga faedahnya berjamaah, faedahnya nih, itu menyatu padukan perasaan hati kita satu sama lain. Faedahnya berjamaah. Dan ketika berjamaah itu barisannya jangan saling beda ataupun renggang. Kata Nabi, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berbeda barisannya, enggak sejajar. Karena nanti hatinya bakal berselisih terus. Jadi kalau orang pengen satu padu, sholat berjamaah, tenang hatinya. Gitu ya. Artinya tuh enggak ada ta'aluf, ada rasa kasih sayang, rasa kepedulian itu timbul daripada sholat berjamaah. Dan faedahnya sholat berjamaah, andai dia sholatnya nggak khusyuk, yang lain khusyuk, atau salah satunya khusyuk, itu diterima semua. Buat kita beli rambutan di kerat, ada yang busuk, ada yang bagus. Berhubung belinya satu kerat, dibawa semua nggak? Diangkut. Nah kita berjamaah begitu. Kayak kita misalkan sholat berjamaah kan ada yang hatinya puyeng, pikirannya kemana-mana, hatinya lagi gundah, ada yang mikirin ini mikirin itu, ya kan gak khusyuk tuh sholat. Kalau sholat sendiri itu hancur semuanya, udah sendiri kagak khusyuk. Tapi kalau berjamaah walaupun kagak khusyuk, minimal rakaat itu bisa ngikut. Cuma kalau sendiri udah hati lagi sedih, lagi galau, pikiran kacau, di rumah diomelin mulu gitu ya, udah rakaat berapa ini ya, rakaat berapa ini gitu. Tapi kalau sholat berjamaah insya Allah terjaga, terhindar, karena ngikut. Oh iya rakaat saya rakaat. Gak mungkin makmum lupa, gak mungkin makmum sendirian jalannya, pasti nih. Itu faedahnya berjamaah, banyak faedahnya. Selain mengungguli sholat sendiri itu 27 derajat, banyak juga faedah. Di antaranya itu tuh menyatu padukan hati. Waktu kita nyanterin tuh di Hadramut,
Dididiknya, di peraturannya nggak banyak, cuma berjamaah doang. Sholat berjamaah diketatin 5 waktu. Kalau digeprek-geprek tuh, bangun. Zuhur pun sama, kalau udah waktu mau qomat 15 menit atau 5 menit dikunci tuh. Jadi ketinggalan dicatat. Nanti besok disanksi. Kalau berjamaah doang nggak banyak aturan, tapi hidupnya teratur. Itu faedahnya sholat berjamaah. Jangan nyepelein, gitu ya. Berapa minimal? Minimal 2 orang. Minimal 2, imam dan makmum, itu dikatakan berjamaah. Andai dengan 3 orang, 1 imam, 2 makmum, lebih banyak, lebih baik. Begitu, semakin banyak, semakin baik. Itu tuh, makin banyak, makin baik, makin banyak, makin baik. Terus saya punya teman orang Malaysia, saudaranya 40, saudara kandung 40. Saya tanya, kok bisa 40? Ini melebihi pemain bola sama penonton-penontonnya ini. Saya tanya, oh dari 4 biang ternyata. Jadi 1 biang 10, Masya Allah. Tapi akur anak-anaknya ini. Bapaknya udah meninggal, tinggalnya sama ibu-ibu tirinya nih. Tapi akur, dididik semua. Kok bisa? Akur, anaknya akur, istrinya akur, 4-empatnya. Kata itu bapaknya teman saya, nggak gampang membuatnya akurin ini, butuh perjuangan. Saya mendidiknya itu sabar. Jadi mau berjamaah itu nungguin satu-satu wudhu, udah kumpul baru mulai sholat. Jadi dididiknya berjamaah gitu. Jadi akur tuh, kalau pengen akur sholat berjamaah gitu. Emang iya 4 istri akur, nanti lagi Allahu Akbar di belakang cakar-cakar lagi. Gitu. Ini menandakan berjamaah itu ngefek ke jiwa. Berjamaah itu bisa menyadarkan kejiwaan kita, bisa menyadarkan hati nurani itu. Akur semuanya, seanak-anaknya akur. Bahkan sudah meninggal pun suaminya ini 4 orang akur terus. Itu salah satu faedahnya sholat berjamaah. Tapi bukan berarti harus 4 nih, kan? Nah kita jauh 4 lah, itu jangan berjamaah. Kan maksudnya sholat berjamaah itu bisa ngakurin hati, hati itu bisa ta'aluf. Ya. Wal idain, dan ini yang contoh berjamaahnya sunnah. Wal idain, dan 2 hari raya kayak kemarin tuh, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, nanti 2 bulan berikutnya, bulan depan, 2 bulan setengah lagi gitu ya. Itu hukum berjamaahnya sunnah hari raya gitu ya. Kalau hari raya, Masya Allah, jalanan aja sampai tutup, kita mau lewat aja susah banget. Giliran subuh. Padahal sholat Id itu hukumnya sunnah. Sholat subuh hukumnya fardu ain, wajib. Tapi berjamaahnya antusias Idul Fitri. Padahal nggak puasa, tapi ikut ya. Nggak puasa, ikut sholat Id. Ikut sholat Id sambil nangis, ya kan? Itu artinya walaupun sholat Id itu segitu banyaknya orang, dengan sholat subuh hari biasa aja, itu bandingannya nggak ada apa-apanya. Sunnah sama fardu ya jauh. Tapi orang kok balik ya pada antusias ketika ibadah sunnah. Taraweh, taraweh penuh, apalagi hari pertama. Taraweh penuh, sampai pintu didobrak, kemuat. Gitu ya. Sampai ada yang sholatnya di mana? Di beranda. Kagak muat lagi, gelantungan di pohon, gelar tikar. Tapi giliran sholat fardu, awas, hati-hati jebakan syaitan. Min makaidi syaitan al-i'tina bin nawafil wa tarakal faraid. Di antara jebakan syaitan, tipu daya syaitan itu, kita dibikin semangat sama sunnah. Ziarah ke sana kemari semangat, wirid semangat, zikir semangat. Tapi gitu, dan yang wajib
dia tinggal, yang haram dia langgar. Mana yang wajib? Bakti sama orang tua, ngasih orang tua. Giliran orang aja sawer dibuang, atau sodako, ini sodako, giliran orang tua sampai kelanti kagak makan. Itu salah. Dahulukan yang wajib, tinggalin yang haram, baru sunnah. Ini sunnah dikejar-kejar, tapi yang wajib ditinggal. Mana yang wajib? Nuntut ilmu. Talabul ilm tuh fardu ain. Giliran yang sunnah, bahkan yang kagak sunnah, yang mubah yang biasa aja dia kejar, tapi yang fardu ain dia abaikan. Katanya cinta sama Allah, katanya dia pengen selamat dunia akhirat, tapi jalan keselamatannya tidak ditempuh. Kita makanya kita awas. Boleh kita kerjakan sunnah, tapi dahulukan dulu yang wajib, terus tinggalin yang haram, baru kejar yang sunnah. Tuh, bukan nggak boleh, boleh. Sunnah itu buat penyempurna. Tapi yang wajibnya juga lakukan, yang haramnya ditinggal. Yang berat itu ninggalin yang haram. Susah banget, gitu ya. Makanya kalau orang sudah di akhir zaman ini udah dia bisa ninggalin yang haram, udah top. Nah, sekarang malah gemar ibadah sunnah, tapi sama yang wajib disepelein, gitu ya. Terutama bakti sama orang tua, sama orang nurut banget, sama pacarnya menurut banget. Orang tua nyuruh, pura-pura sakit, pura-pura tidur. Dulu ada seorang ulama ini ahli ibadah, rajin ibadahnya. Tiba-tiba ada malaikat nyampein, Tuhan mah ahli neraka. Walaupun ibadahnya banyak, tapi bakal masuk neraka. Kata ini ulama, saya nggak ada urusan mau masuk surga, mau masuk, tugas saya ibadah. Tugas saya hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, udah itu. Urusan masuk surga neraka saya nggak tahu, itu urusan Allah. Hebat nggak? Coba kalau kita digituin, berhenti kita. Percuma ente ibadah, ente masuk neraka lah. Kalau gitu berhenti ya. Tapi dia nggak, saking dia ikhlasnya, karena ikhlas akhirnya Allah redho. Bilangin hambaku bahwa dia masuk dia ahli surga. Akhirnya ini seorang ulama disampaikan lagi malaikat bahwa Anda menjadi ahli surga karena Allah redho dengan sikap Anda yang begitu ikhlasnya menyembah Allah. Kata dia, alhamdulillah. Cuma sekali lagi, saya mah ibadah bukan karena surga, bukan. Saya mah urusan surga neraka urusan Allah, saya nggak tahu. Tapi tugas saya adalah ibadah. Akhirnya, namanya orang ya penasaran. Saya pengen tahu gara-gara apa sih saya jadi ahli neraka? Oh, saya bisa jadi ahli neraka. Dikasih tahu dulu, ingat nggak waktu masih muda? Iya. Emak ente mau nyuruh, balik kata mau nyuruh ke warung, mau merintah apa gitu. Terus ente ngedenger mindik-mindiknya, ngedenger suara kaki emak. Tiba-tiba ente pura-pura tidur. Emaknya ngeliat, nah masih tidur nih. Kayak jadi. Itu gara-gara itu doang, Allah murka. Gimana kalau yang ngebentak-bentak orang tua? Gimana kalau yang sampai orang tuanya sakit hati? Gimana kalau orang tuanya sampai naudzubillah sampai dipukul dan lain sebagainya? Ini anak bukan ahli neraka lagi. Walaupun ibadahnya banyak, sedekahnya banyak. Ingat nggak cerita Alqamah? Kurang dekat apa sama Nabi? Bukan nama ulama, bukan nama wali, sama Nabi dekat. Ngelihat sholat bareng sama Nabi. Tapi ketika meninggalnya lantaran orang tuanya sakit hati, coba meninggalnya gimana? Susah kan? Padahal dekat sama Nabi. Tapi gara-gara dia menyinggung perasaan orang tua, gimana perasaan? Makanya kita kalau masih ada orang tua nih yang masih hidup, ikutin aja udah. Mau kita bahasanya, menurut kita, kok begini ya? Orang tua nyuruh, ikutin aja. Selagi bukan maksiat. Kata orang tua berpendapat, jangan. Ikutin. Coba-coba ngelanggar perintah orang tua. Walaupun rajin ibadahnya, rajin sodakohnya, ziarah kemana-mana, dia rajin lah.
Tapi kalau sama orang tua kurang ajar, maka ketutup pintu keberkahan dunia dan akhirat. Percuma, Allah nggak redo. Mau jungkir balik di hadapan Allah sebanyak apapun Allah nggak redo. Kenapa? Karena ente telah melukai. Walaupun orang tua kita pendidikannya nggak seberapa, walaupun orang tua kita biasa aja, walaupun orang tua kita nggak ada pangkat, jangan merasa diri kita lebih mulia dari mereka. Di hadapan mereka copot segala pangkat kedudukan. Di hadapan mereka kita ini nggak ada apa-apanya, copot walaupun kita pangkatnya anulah atau apapun itu jabatan yang kita miliki di hadapan orang tua kita bukan siapa-siapa. Itu yang wajib. Oke, itu jangan nama ini rajin, sudah rajin kegiatan sosial rajin, tapi orang tua di rumah menderita sakit hati. Auzubillah min dzalika. Walaupun kita ibadahnya biasa aja, walaupun cuma sholatnya 5 waktu doang, tapi sama orang tua takzim, sama orang tua hormat, orang tua redho, orang tua sampai menitikkan air mata saya redho, ente. Udah itu dunia akhirat udah pegang. Begitu. Walaupun biasa-biasa aja kelihatannya. Tuh, jadi jangan salah kaprah di dalam beribadah kepada Allah. Mana dulu yang harus didulukan? Kewajiban. Kemudian yang haram tinggalin, baru yang sunnah. Wal kusufain dan gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini jarang terjadi ini. Itu juga sunnah kita berjamaah. Tata caranya ada 3. Ada tata cara yang simpel seperti sholat subuh 2 rakaat. Ada tata cara yang sedang. Tata cara yang sedang itu sholat 2 rakaat dengan 2 ruku. Kemudian ruku nih, bangun lagi 2 berdiri. Jadi habis ruku bangun baca Fatihah lagi, baru itu ruku, tidak baru sujud. Tapi suratnya biasa, ada cara yang sempurna. 2 rakaat, 4 kali berdiri jadinya. 2 kali ruku, 2 kali berdiri dalam 1 rakaat jadi 4. Di berdiri pertama, rakaat pertama, bacanya Al-Baqarah. Sampai kelar. Terus ruku, baca tasbih. Banyak 80. Kalau 100, ntar turun lagi tuh. Ntar dilamain sunnahnya. Ntar bangun lagi, habis Al-Baqarah apa? Ali Imran ya? Ali Imran sampai kelar. Baru ruku, intidal, sujud, balik, bangun. Di rakaat kedua, di berdiri pertama, baca habis Ali Imran apa? An-Nisa sampai kelar. Sampai kelar, baru ruku bangun lagi, baca Al-Maidah sampai kelar. Ruku. Jadi 4 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu yang paling sempurna. Berapa jam tuh? Kalau sholat berjamaah dipraktekin di sini begitu, sholat khusyuk. Bacanya apa? Al-Baqarah. Sepi amat ya. Sepi amat. Kalau yang udah ngikut, dia nyesel. Aduh nyesel bacanya Al-Baqarah. Gitu. Dulu kejadian tuh. Ada seorang ulama di Yaman. Dia orangnya ngamalin sunnah. Dia berupaya mengamalkan sunnah-sunnah yang ada di kitab. Sunnah-sunnah Nabi. Pas ngejalanin sholat gerhana, dia baca itu yang tadi. Tuntunan yang paling sempurna. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Pertama masih banyak. Di tengah-tengah gak ada makmum akhirnya. Udah kabur semua makmumnya. Kecapean. Gitu ya. Ya kan mental kita mah mujahadah kita nggak kayak orang dulu. Gitu ya. Terus sholat gerhana matahari sama gerhana bulan. Wal istisqa dan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Jadi kemarau panjang, kalau hujan-hujan ya maka dianjurkan. Tapi sebelum sholat puasa dulu. Pemerintah menganjurkan puasa. Misalkan kalau sini lurahnya nganjurin puasa. Nanti hari anu bakal dilaksanain sholat istisqa. Sebelumnya puasa 3 hari. Tuh. Kalau puasa dulu wajib puasanya tuh. Wajib tuh karena perintah hakim. Cuma gak wajib kodok kalau ditinggal. Puasa 3 hari, dan itu keluar. Keluarnya pakai baju yang jelek, yang lusuh, yang udah ini rusak.
bawa hewan, bawa kucing, bawa kambing, bawa itu ke lapangan. Itu sholat istisqa. Ada khutbahnya sunnah. Sholat kusuf ada khutbahnya, sholat istisqa ada khutbah. Cuma bedanya kalau id mah takbir, kalau istisqa atau ini ganti istighfar. Oke itu tuh. Sholat istisqa minta hujan. Macam-macam istisqa tuh. Ya, nah ini yang dianjurin Nabi istisqanya tuh. Terus doa istisqa. Dulu di zaman sahabat, zaman Nabi, waktu Rasulullah SAW lagi khutbah, ada sahabat yang ngeluh, ya Rasulullah ini hewan-hewan kita pada mati, ladang-ladang sawah kita udah pada ini kering. Gimana nih ya Rasulullah, minta Allah wa Allah, minta hujan. Akhirnya Nabi doa, udah doa yang masyhur tuh, yang sering dibaca. Kalau di sana dibacanya pas khutbah Jumat, setiap Jumat dibaca. Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an mujallalan sahan tabaqan aman da'ima. Tuh, dibaca tuh setiap Jumat, mau kemarau mau kagak di Hadramut dibaca tuh. Baca itu. Karena waktu asbabul wurunya Nabi lagi khutbah, itu doa. Akhirnya tadinya awan nggak ada awan, tahu awan kumpul. Pas awan kumpul hujan kagak berhenti seminggu. Akhirnya ngeluh lagi, ya Rasulullah bisa-bisa mati nih, di mana-mana banjir, terus hewan-hewan kita udah mati kebanjiran. Nabi ngedoa lagi, nah, itu tiba-tiba bolong, pecah awannya. Rasulullah istisqa. Dan sunnah kita minta tawasul sama ahlul bait di dalam kitab Imam Ibnul Muqri itu, ya Ikhlas Sunnawi Syarah Irsyad. Di situ dianjurin di antara sebab-sebab istisqanya itu kita tawasul sebagaimana Sayyidina Umar tawasul sama Sayyidina Abbas sama ahlul baitnya, ahlul bait Rasulullah SAW tawasul gitu, tawasul sama orang-orang soleh. Ada sebagian ulama kalau lagi ngaji fikih nih bab istisqa, babul istisqa, hujan, nggak perlu doa deh mah, asal ngebaca bab istisqa aja, kita Fathul Qorib babul istisqa, tiba-tiba mendung hujan. Keramatnya kiai itu ya, seorang ulama itu namanya istisqa. Kalau di sini belum pernah ya, karena Indonesia alhamdulillah sekemarau-kemaraunya air melimpah. Kalau di luar sana kalau udah kemarau parah ya. Dan adapun maknanya jamaah, rabtus sholatil ma'mum bi sholatil imam. Makna berjamaah itu menghubungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Itu makna berjamaah. Jadi makna berjamaah itu menghubungkan sholat makmum dengan dua tuh. Wa aqalluha fi ghairi Jum'ah imamun wa ma'mumun. Dan paling sedikitnya berjamaah pada selain Jumat itu imam dan makmum, cukup tuh. Kalau di rumah berarti imamnya laki-laki kan, makmumnya misalkan laki-laki. Kalau satu sebelah kanan, kalau dua langsung di belakang. Kalau datangnya beriringan, maksudnya datangnya ini dulu, maka berdiri dulu sebelah kanan imam, kemudian yang datang belakangan sebelah kiri, baru mundur orang ini, dia bikin barisan. Begitu caranya. Tapi kalau datangnya bareng, kayak tadi tuh, datangnya bareng, maka itu langsung bikin soft. Kalau tadi, kalau datangnya laki-laki pertama kali sendirian, itu berdiri sebelah kah? Kemudian datang lagi laki-laki, berdiri sebelah, habis itu mundur, bikin soft. Laki-laki yang dewasa dulu, belakang anak kecil, banci, baru perempuan. Perempuan di mana? Di belakang. Nggak di kanan, nggak di kiri, tapi di belakang. Belakang, khalf. Itu adanya di kitab Ihaduz Zen. Diterangin di situ. Cara posisi misalkan di rumah, istrinya mau berjamaah, di mana? Kanan apa kiri? Di belakang. Gitu ya. Bukan di kanan, bukan di kiri, tapi di belakang. Itu ya. Ya, soal. Yang sebelah kanan, nanti colak-colek lagi. Gitu ya. Udah, pelan-pelan. Ya. Kalau ada anak kecil, walaupun anaknya, emaknya di belakang,
Anaknya di depan kalau yang laki. Anaknya depan, makanya di depan emaknya di. Kalau satu doang sebelah kanan. Kalau dua bikin di belakang imam, emaknya belakang. Tuh caranya. Wa hiya afdalu minal infirad bi 27 darajatan, dan salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Berjamaah itu lebih utama. Afdal. Jadi mengungguli salat sendiri tuh. Berapa bandingannya? 27 derajat. Jauh, 27 derajat. Tuh keutamaan salat berjamaah. Andai orang itu tahu fadilahnya sholat berjamaah, misalnya rebutan, sok nggak muat. Berhubung kita pura-pura tahu, bukan nggak tahu. Tahu fadilahnya, sering disebutin, sering mendengar, sering ini ceramah sini, ngaji sana sini. Cuma berhubung hati kitanya dablek, jadi kayaknya nyepelein banget. Ya, padahal utamanya udah disebut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 27 derajat. Begitu tuh ya. Nah, ada pertanyaan? Iya, fi ghairil jum'ati fardu kifayatin, wallahu a'lam. Bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, mustautin. Akhirnya dia dalam hati dia, tapi dia ada bukan dia Maksud mustautin itu orang yang niat tempat tinggal di situ selamanya. Masalah administrasi itu nggak jadi ini, tapi dia niatnya mungkin tempat tinggal di situ selamanya, nggak mau balik lagi, makanya nggak bakal nanti dia itu mustautin. Kalau orang yang mungkin itu mungkin bukan, iya itu mungkin tetap karena dia niatnya pindah atau balik. Kalau mustautin mau udah tempat tinggalnya domisili di sini, udah penduduk situ. Walaupun secara administrasi belum tercatat, tapi dia udah niatnya memang tinggal di sini, gitu ya. Terus? Akhirnya dia juga baiklah dia telah sini kan dari mengenai dia udah di sini dan kita pulang di sini, tapi akhirnya mungkin itu keterangannya di dalam kitab Bushrul Karim. Nah. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.